Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Supandi dengan NIM 202206100171. Perkenalkan, nama saya Fatan Nugroho, NIM 2022016153. Perkenalkan, nama saya Devi Maura Faiza dengan NIM 150. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Kurniawan, NIM 2022-0610-151. Perkenalkan, nama saya Pandarin Jani, NIM belakang 170. Saya Sofan Tahura dari kelas D NIM 169. Akan menjelaskan tentang akhlak kepada masyarakat. Akhlak kepada masyarakat adalah menjalin hubungan baik yang tidak terfokus hanya pada pergaulan antar manusia secara individual, tetapi lebih terfokus pada perilaku kita dalam kondisi yang berbeda-beda, seperti bagaimana bersikap sopan ketika kita sedang berpergian, ketika dalam berkendara, ketika bertamu dan menerima tamu, ketika bertangga, ketika makan dan minum, ketika berpakaian, serta kita berhias. Salah satu sikap penting yang harus ditanamkan dalam diri setiap muslim adalah sikap menghormati dan menghargai orang lain. Orang lain bisa diartikan sebagai orang yang selain dirinya, baik keluarganya maupun di luar keluarganya. Menurut Al-Hamid Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah terwujud keseimbangan antara tiga kekuatan, yakni kekuatan berpikir, marah, dan syahwat atau nafsu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil nakli mengenai tentang akhlak bermasyarakat. Di dalam Al-Quran dijelaskan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun la ikhwanu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Di ayat lain menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ika lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tafsir dalil nakli. Jubdatu Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Aqsya, Mudasir Tafsir Universitas Islam Madinah, menyebutkan innamal mu'minun naihwan. Artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, yakni mereka semua kembali kepada satu asal, yaitu kemanan. Oleh sebab itu mereka adalah bersaudara karena berada dalam agama yang sama. Kemudian fa aslihu baina ahawaikum. Artinya sebab itu damaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu, yakni antara dua orang Islam yang berselisih. Begitu pula kelompok yang membelot terhadap pemimpin. Mereka adalah kelompok yang jalim jika mereka membelot tanpa alasan yang benar. Namun mereka tetaplah bersaudara dengan orang-orang beriman. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh, Markas Takdim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Dr. Imad Juhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Setelah Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi saudara, mendamaikan dua kelompok dari mereka yang bertikai, dan melarang mereka dari menghina, mengejek, berprasangka buruk, mencari-cari alasan, serta menggunjing, maka Allah menyebutkan kepada mereka asal dari persaudaraan mereka secara nasab yang dikuatkan oleh persaudaraan seagama.
Allah menyampaikan kepada manusia bahwa kami dengan keagungan dan kekuasaan kami yang sempurna menciptakan kalian dari satu orang laki-laki yaitu Adam dan satu orang perempuan yaitu Hawa. Maka janganlah kalian saling merasa unggul dalam hal nasab. Dan kami menjadikan kalian berbagai bangsa melalui perkembangbiakan. Dan dari bangsa-bangsa itu menjadi berbagai kabilah dan suku, agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling baik derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah Maha mengetahui hamba-hambanya dan keadaan serta urusan mereka. Saya akan memberikan dalil akli yang berkaitan dengan akhlak terhadap masyarakat. Seorang ulama bernama Hasan al-Basri mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti mereka, dan menampakkan wajah ceria. Dan oleh Mufti Ismail berkata bahwa jika seseorang menampilkan akhlak yang buruk terhadap kita, seharusnya itu tidak membuat kita menjatuhkan akhlak baik kita sebagai hasilnya. Di sini saya akan membawakan materi contoh akhlak terhadap masyarakat. Berikut contoh-contohnya. 1. Berbuat baik pada tetangga. Tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. Dalam hal ini, dekat bukan berarti tali persaudaraan atau perikatan darah. Meskipun mungkin tidak seagama dengan kita, dekat di sini adalah orang yang tinggal berdekatan dengan kita. Maka berbuat baik kepada tetangga merupakan akhlak terpuji yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Saling tolong-menolong. Tolong-menolong terhadap sesama. Dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak memerlukan pertolongan orang lain. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Meskipun ia orang kaya atau orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, tolong-menolong terhadap sesama muslim adalah akhlak dan perbuatan terpuji selama dilakukan dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, saling membantu dan memberikan pertolongan sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. 3. Tawadu atau merendahkan diri terhadap sesama. Tawadu adalah memelihara pergaulan dan hubungan dengan sesama manusia tanpa perasaan melebih-lebihkan diri sendiri di hadapan orang lain. Selain itu, tawadu juga mengandung pengertian tidak merendahkan orang lain. Tawadu akan menjadikan seseorang menjadi rendah dan tidak terhormat. Justru sebaliknya akan menyebabkan diri memperoleh ketinggian dan kemuliaan. Contoh perilaku yang dilarang akhlak terhadap masyarakat. Yang pertama, tidak mencampuri urusan orang lain. Yang kedua, larangan untuk ghibah atau gosip terhadap masyarakat. Yang ketiga, larangan mengadu domba. Yang keempat, larangan berburuk sangka. Dan yang kelima, larangan untuk berbuat sombong, riya, atau selalu tinggi sanjung. Terima kasih. Nasihat agar selalu berhalak kepada masyarakat adalah bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik.